Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kita kali ini bisa bertatap kembali melalui online dalam acara perkuliahan Fikih Muamalah Muasyirah. Insyaallah kita akan membahas sekarang ini berkenaan dengan metode memecahkan fikih muamalah muasyirah. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah mengatakan bahwa permasalahan muamalah muasyirah itu tidak terbatas, tidak terhitung seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu perlunya membuka pintu ijtihad yang berkaitan dengan masalah kias atau analogi. Artinya setiap permasalahan baru tersebut berpeluang menggunakan metode ijtihad kias. Apa saja metodenya? Secara umum terbagi kepada dua bagian. Pertama, dilakukan oleh orang yang kompeten membahas masalah muasyirah. Orang kompeten di sini maksudnya seorang ulama mujtahid. Kalau untuk konteks dulu ijtihadnya individual masing-masing. Kalau untuk sekarang kolektif atau jama'i melalui lembaga fatwa sebagaimana akan dibahas di depan. Apa saja syarat yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten akan membahas masalah muasyirah tersebut. Pertama, memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, ayat-ayat hukum dalam persoalan muamalah dalam Al-Quran. Salah satu kitab rujukan Rawaiul Bayan karya Husain Al-Zahabi dan kitab lainnya. Kalau tafsirnya si Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam karya Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Nasih mansuh, ayat yang hapus dan ayat yang hapus. Kemudian mutlak muqayyad, ayat yang tidak terbatas maknanya, muqayyad yang terbatas, dan ilmu Al-Quran lainnya. Lalu memahami hadis-hadis hukum, sahih, dhaif, dan ilmu hadis lainnya. Hadis-hadis hukum pun banyak referensi kitabnya, seperti Nailul Autar, kayak Asy-Syaukani, 10 Salam, kayak As-Sohani, kitab Syarah Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam, dan masih banyak kitab-kitab hadis lainnya, hadis sahih, hadis dhaif, begitupun hadis-hadis ilmu hadis lainnya. Memahami ijma ulama, kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah, itulah ijma. Ada karya ulama maratib yang berhubungan dengan ijma, maratibu ijma, Ajam al-ijma kayak Ibnu Mundir, Mausu'ah ijma, dan lain sebagainya. Ayat permasalahan yang telah menjadi ijma para ulama. Kemudian memahami ilmu ushul fikih, yaitu kaidah-kaidah istinbat oleh para ulama dalam masalah hukum Islam. Banyak referensi kitab yang berhubungan dengan ilmu ushul fikih seperti Mbah Juhaili, ushul fikih Islami, ushul fikih karya Syekh Muhammad Abu Jahroh, Abdullah Holab. Kemudian masih banyak lagi karya-karya ulama Hanafiyah, Anas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah. Lalu memahami permasalahan fikih dan penetapan hukumnya atau istinbat yang dikemukakan para ulama. Ketika para ulama membahas masalah fikih dalam referensinya masing-masing, lalu mereka menetapkan hukumnya,
Nah, kita memahami masalah-masalah apa yang dibahas tersebut, bagaimana kesimpulan hukumnya. Menjauhi dosa besar dan dosa kecil. Nah, yang perlu diperhatikan juga, di samping tadi telah dikatakan di atas, agar lebih utama, afdal lagi para seorang yang akan mengkaji muamalah muasyirah, menjauhi dosa besar dan sangat berpengaruh. Jika seseorang banyak dosa, apalagi dosa besar, mungkin saja berpengaruh terhadap kecerdasannya, intelektualnya. Itulah pentingnya menjauhi dosa besar dan kecil. Lalu memahami maqasid syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum Islam. Tujuan disyariatkannya jual beli apa, sewa menyewa apa, gadai dan muamalah lainnya perlunya dipahami. Selama maqasid syariah kita kenal kitab Al-Muwafaqat kayak Ishaq Asy-Syatibi. Pertama, Hifdzuddin memelihara agama. Kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan. Banyak dikaji di kitab karya Ishaq Asy-Syatibi Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Lalu memahami peristiwa yang berkaitan dengan persoalan muamalah kontemporer. Apa saja peristiwa yang berkaitan dengan masalah kontemporer? Kenapa disebut ini masalah kontemporer? Apakah ada tidak peristiwanya sebelumnya? Nah, itu harus dipahami juga, sehingga jangan salah membedakan ini masalah kontemporer, ini bukan. Lalu yang kedua, langkah-langkah mengkaji masalah muamalah muasyirah. Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu dalam mengkajinya. Sangat bagus sekali seorang sebelum mengkaji masalah muamalah muasyirah, dia berdoa, sholat hajat dulu, istikharah dulu, berdoa, berzikir kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Memahami tema-tema masalah muasyirah secara seksama, mengidentifikasi seperti tadi sebelumnya sudah dikemukakan, hampir sama. Mengidentifikasi masalah muasyirah secara seksama agar tidak tercampur dengan bukan masalah muamalah. Mendiskusikan masalah baru berdasarkan nas Al-Quran dan hadis serta ijtihad para sahabat. Nah, ketika ada masalah baru, landasan pertama Al-Quran, kemudian hadis dan ijtihad para sahabat. Ada ayat yang berhubungan dengannya seperti An-Nisa ayat 4. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Jika ada masalah, pertama landasannya Al-Quran, kemudian hadis Rasul, kemudian ijtihad para sahabat. Jika tidak menemukan landasannya di dalam Al-Quran hadis yang dapat, makalah ijma para ulama. Mengkaji masalah baru berdasarkan ijtihad para ulama madhab, sebagaimana tercantum dalam beberapa referensi kayak para ulama madhab, baik lingkungan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri. Seorang ulama Ibnu Abdul Bar pernah mengatakan la yakunu faqihan fil hadis man lam yakun aliman bil hadis. Seorang tidak dikatakan faqih, ahli fikih
dalam persoalan kontemporer jika ia tidak memahami dulu permasalahan yang klasik. Jadi sebuah dasar seorang itu memahami dulu masalah-masalah klasik yang tertera dalam kitab para ulama sebelum dia memahami masalah kontemporer. Dasarnya itu adalah permasalahan muamalah dulu. Lalu mengkaji kitab-kitab fatwa ulama klasik dan kontemporer. Fatwa-fatwa ulama klasik seperti fatwa Ibnu Rus, karya ulama Hanafiyah. Kemudian An-Nawazi li Abi Husain Ali, karya Abi Husain Ali bin Syekh Isa al-Ilmi. Klasik, kontemporer. Fatwa Hindiyah. Nah, ini karya ulama klasik dari kalangan Hanafi. Al-Madahibul Ahkam bi Nawajil Ahkam, karya Qadhi Iyad. Ini kontemporer. Fatwa Ibnu Shalah, Fatwa An-Nawawi, ini klasik. Fatwa Subki, klasik. Fatwa Ibnu Taimiyah yang disebut Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, ini karya Ibnu Taimiyah dari kalangan Hanabilah. Masih banyak karya-karya fatwa dalam kitab ulama klasik dan kontemporer. Lalu mengkaji putusan lembaga pusat kajian fikih baik nasional maupun internasional. Dari kalangan dari nasional kita tahu seperti fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya, yang membahas tentang hukum ekonomi syariah. Lalu fatwa dari Bahsu Masyarakat NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya ya. Dari kalangan internasional seperti Majalatul Majma' Fikih Islam yang ada di Jeddah ya, Majalatul Iqtidal Islam yang ada di Dubai, Majalatul Buhusul Fiqhiyah yang ada di Riyadh, Majalatul Abhasil Iqtisad Islam sama ada di Jeddah. Lalu mengkaji karya tulis ilmiah seperti tesis dan tentang fikih Islam baik tingkat nasional seperti negara kita sendiri banyak yang mengkaji tesis yang mengkaji tentang fikih Islam di UIN, di IAIN, STAIN dan lain sebagainya banyak tentang fikih Islam baik kaidah fikih, usul fikih dan bahasan Islam fikih Islam lainnya maupun disertasi baik nasional maupun internasional sudah tersebar luas di Google PDF-nya mengenai tesis dan yang telah dibukukan. Tinggal kita rajin bacanya, menganalisanya, mengkajinya untuk kepentingan pembahasan hukum muamalah muasyarah ini. Referensi apa saja diantaranya al-muamalah al-muasyarah fikih Islam karya Usman Sabir, Aman Darun Nafais, cetakan ke-6 tahun 2007 Masehi atau 1423. Kemudian Sa'duddin Muhammad Al-Kibi, karyanya Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasyarah fi Dawil Islam Beirut Al-Maktabah Islami, cetakan 1 tahun 2002 Masehi atau 1423 Masehi. Demikian para mahasiswa perkuliahan pertemuan ketiga ini. Bukan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.